MSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial dan teman-teman BK Angkatan 20 yang berbahagia. Saya Rika Ridayanti, NPM 2013-0047 selaku moderator jalana diskusi pada kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Trisabila, NPM 2013-0018. Yang kedua ada Novi Ramadhani, 2013-0042. Yang ketiga ada Clara Juti Exprenja, 2013-0026. Yang keempat ada Vinda Widi Rahayu, 2013-0031. Dan yang terakhir ada Ayu Intan Kartika, 2013-0023. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pro-Social Behavior. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Pengertian prososial. Perilaku prososial atau tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami sebagai segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Tingkah laku prososial dapat diartikan juga sebagai segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Secara umum, istilah ini diaplikasikan pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut dan bahkan mengandung derajat risiko tertentu. Perilaku prososial adalah perilaku yang mencerminkan kepedulian atau perhatian dari seorang anak ke anak lainnya. Misalnya, dengan membantu, menghibur, atau hanya tersenyum pada anak lain. Teori-teori prososial. Teori behaviorisme. Teori prososial dalam psikologi sosial yang dikemukakan oleh aliran behaviorisme adalah karena seseorang mendapatkan pengampunannya untuk memberi pertolongan dan mendapatkan ganjaran positif dari masyarakat. Teori empati. Teori ini menyatakan bahwa egoisme dan simpati keduanya memiliki fungsi dalam perilaku menolong. Teori perkembangan kognisi. Tingkat perkembangan kognitif perkembangan pada akan berpengaruh pada perilaku altruisme atau perilaku prososial, karena didasarkan pada pertimbangan hasil yang didapat. Seseorang yang mengalami masa pertumbuhan dari anak-anak sampai dewasa tentu akan memiliki cara berpikir yang berbeda. 1. Teori evolusi. Menurut teori evolusi, inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri manusia telah mendorong manusia memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. A. Perlindungan kerabat atau kin protection. Orang akan menolong orang lain, tergolong kerabat dan kerabat yang lebih jauh di mana kedekatan gen-gen secara biologis membuat manusia terprogram secara alami untuk menolong orang yang masih tergolong kerabatnya. Timbal balik biologis atau biological reciprocity. Seseorang menolong karena ia mengantisipasi kelak orang yang ditolong akan menolongnya kembali sebagai balasan, dan bila ia tidak menolong maka kelak ia pun tidak ditolong. 2. Teori norma sosial. Ada 3 norma sosial dasar yang lazim dalam masyarakat manusia. A. Norm of social responsibility atau norma tanggung jawab sosial, menyatakan bahwa orang harus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharap balasan di masa datang. Scarlett 1975 dalam Sarwono 2009-131. B. Norm of reciprocity, norma timbal balik, menyatakan bahwa seseorang harus menolong orang lain yang pernah menolongnya. C. Norm of social justice, norma keadilan sosial adalah aturan tentang keadilan dan distribusi sumber daya secara merata. 3. Teori belajar. Teori belajar menekankan pada pentingnya proses belajar untuk membantu orang. Indikator-indikator perilaku prososial. Eisenberg dan Musen memberi pengertian perilaku prososial merupakan tindakan-tindakan sebagai berikut, seperti sharing atau membagi, kooperatif kerjasama, donating atau menyumbang, helping atau menolong, honesty kejujuran, generosity kedermawanan, dan mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. BT 2013 mengembangkan perilaku prososial pada anak ialah yang pertama empati, yang kedua kemurahan hati, yang ketiga kerjasama dan kepedulian. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Brigham
menyebutkan bahwa wujud perilaku prososial meliputi altruisme, murah hati, persahabatan atau friendship, kerjasama atau cooperation, menolong atau helping, menyelamatkan atau rescuing, pertolongan darurat oleh orang yang terdekat, pengorbanan, dan berbagi atau memberi, sharing. Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Beberapa peneliti psikologi sosial memperlihatkan bahwa perilaku prososial dipengaruhi oleh karakteristik situasi, karakteristik penolong, dan karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan. Yang pertama yaitu situasi, yang kedua penolong, yang ketiga orang yang membutuhkan pertolongan. Menurut Desmita 2009, ada beberapa faktor gen sosialisasi yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku prososial pada anak usia dini. Antara lain yang pertama orang tua, yang kedua ada guru, yang ketiga teman sebayanya. Tahap-tahap perilaku prososial. 1. Menyadari adanya keadaan darurat atau tahap perhatian. 2. Menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. 3. Mengasumsikan memiliki tanggung jawab untuk menolong. 4. Mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan 5. Mengambil keputusan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. A. Menolong orang yang disukai. Rasa suka awal individu terhadap orang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti daya tarik, fisik, dan kesamaan. Karakteristik yang sama juga mempengaruhi pemberian bantuan pada orang yang mengalami kesulitan. Menolong orang yang pantas ditolong. Menolong orang yang pantas ditolong individu membuat penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan yang diperlukan orang lain. Apakah orang tersebut layak untuk diberi pertolongan atau tidak? Cara meningkatkan tingkah laku prososial. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan perilaku prososial, yaitu 1. Penayangan mode perilaku prososial. Banyak perilaku manusia yang terbentuk melalui belajar sosial, terutama dengan cara meniru. Apalagi mengamati model prososial dapat memiliki efek priming yang bersosialisasi dengan beranggapan positif tentang sifat-sifat manusia dalam diri individu pengamat. 2. Menciptakan superordinate identity. Pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari keluarga manusia secara keseluruhan. Dalam beberapa peneliti ditunjukkan bahwa menciptakan superordinate identity dapat mengurangi konflik dan meningkatkan perilaku prososial dalam kelompok besar serta meningkatkan kemampuan empati di antara anggota kelompok tersebut. Jadi, setiap orang merupakan bagian dari kelompok manusia secara keseluruhan. Hal yang perlu dilakukan. 3. Menekankan perilaku terhadap norma-norma prososial. Setiap norma tentang tanggung jawab sosial, norma ini dapat ditanamkan oleh orang tua, guru, ataupun melalui media massa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.